Kita mulai dengan doa dulu ya teman-teman. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu ya Tuhan, untuk hidup kami ya Tuhan, untuk minggu-minggu ini ya Tuhan, Kau jaga kami Tuhan, dan keluarga kami Tuhan. Kami mengucap syukur yang mendalam ya Tuhan, karena kami bisa berkumpul kembali bersama ya Tuhan dalam keadaan sehat ya Tuhan, untuk mendengarkan firman Kau ya Tuhan dan memuji Kau ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang dalam perjalanan ya Tuhan, Kau sampaikan mereka sampai tujuan di sini ya Tuhan. Dan teman-teman kami yang berhalangan atau sakit yang tidak bisa hadir ya Tuhan, Kau juga jagain ya Tuhan, Kau lindungi juga berkati mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, ingin Tuhan Roh Kudus hadir di sini ya Tuhan, Kau bukakan mata hati kami ya Tuhan. Kami bisa memuji-Mu dengan sepenuh hati kami Tuhan, dan bisa mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas malam ini Tuhan. Terus ya Tuhan, tutup bungkus kami ya Tuhan, hidup kami dengan darah-Mu ya Tuhan. Selamat untuk minggu-minggu ini Tuhan. Terima kasih lagi kami mengucapkan syukur ya Tuhan padamu ya Tuhan. Semua apa yang percaya kepada Yesus berkata amin. Oke teman-teman, mari kita mulai dari malam ini. Kita mulai dengan lagu, kita nyanyikan lagu. Saya minta saudara-saudara teman bangkit berdiri semua ya. Nah, untuk lagu pertama, kita akan nyanyikan lagu nomor 87. Malam ini saya akan nyanyikan lagu yang gembira-gembira aja ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, hati semangat yang patah terikat tulang, hati yang gembira Tuhan senang, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, hati semangat yang patah terikat tulang, hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, hati semangat yang patah terikat tulang, hati yang gembira Tuhan senang, hati yang gembira Tuhan senang, hati yang gembira Tuhan senang. Haleluya, puji Tuhan. Sungguh bangga Bapak ya. Sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Sungguh bangga Yesus
atas segala pengorbananku. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga dapat punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Hari ini aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan ikut berharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Kemuliaan kepada Tuhan. Sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia berkam hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup.
hidup pada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena Ku tahu Dia bekal hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan kita pada malam hari ini, mari kita mohon hikmat dari Tuhan. Ya, terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur karena Engkau hidup. Karena itulah kami sebagai anak-anak-Mu, orang-orang yang sudah Engkau panggil untuk menjadi orang percaya, kami pun memiliki harapan untuk menjalani kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Engkau mengumpulkan kami di sini untuk bersekutu. Biarlah Tuhan juga yang memberkati setiap kami. Dan sebentar lagi kami akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kami hanya memohon, meminta bahwa Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami, membukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu. Dan bukan hanya mengerti saja firman-Mu saja, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Berbicara Tuhan, kami hamba-hamba-Mu siap untuk mendengar. Dan doa yang kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi shalom. Saudara, perkenalkan ya, mungkin karena ini adalah pertama kali, lalu juga yang mungkin ikut ya di dalam YouTube, perkenalkan, nama saya Alexander. Kalau saudara mau panggil saya singkat, Alex saja sudah cukup begitu. Ya, saya hari ini ditemani sama istri dan ini ada ipar saya juga. Ya, dan saat ini saya pelayanannya sih di GKI, Jemaat BSD. Ya, dan itu kami punya 2 anak sih. Ya, jadi nanti nanti saudara bisa kalau mau tanya-tanya lagi nanti. Ya, tapi tema yang akan kita renungkan hari ini adalah yang biasa tapi dipakai luar biasa. Ya, yang biasa tapi dipakai luar biasa. Nah, saudara, coba bayangkan saudara baru saja mendapatkan tugas dari perusahaan dan tugasnya adalah launching produk baru. Ya, targetnya tinggi sekali, deadline-nya itu begitu ketat, diberikan waktu begitu singkat, dan semua orang fokusnya pada saudara. Karena mungkin saja ya produk yang saudara akan launching ini akan menentukan apakah perusahaan itu akan survive atau tidak. Ya, nah, kalau saudara diberikan proyek sebesar itu, pasti nggak bisa melakukannya sendirian, bukan? Pasti saudara akan memilih siapa ya yang kira-kira bisa membantu saudara. Ya, siapa yang kira-kira saudara akan pilih untuk membantu? Pastinya orang yang terbaik, betul ya? Pastinya yang punya gelar, yang punya pengalaman, mungkin yang mumpuni, ya, yang sudah terbukti. Ya. Atau bayangkan saudara disuruh akan memulai sebuah startup begitu, dan tapi bukan ya startup ya, kalau startup kan biasanya sangat dimulai dari awal gitu, okay? Dan gak mungkin melakukan startup itu sendirian. Nah, siapa yang akan saudara pilih untuk membantu saudara? Ya pastinya adalah bukan orang-orang yang suka bikin masalah, ya, atau yang CV-nya kosong. Yang cuman terlihat bagus di atas kertas tapi ya hasilnya nol, gitu. Atau yang karakternya yang sulit dikendalikan, pasti saudara tidak akan pilih dong, gitu. Saudara, hal yang menarik adalah begini, Yesus juga pernah memulai sebuah startup di dunia ini ketika dia masih di dunia, ya, dia memulai sebuah proyek yang besar dan Yesus juga memilih orang-orang untuk membantu dia. Oke,
Tetapi dia memilih justru orang-orang yang sama sekali kita tidak duga. Ya, bukan ahli Taurat, bukan pemimpin agama, bukan orang-orang terhormat. Siapa gitu yang dipilih Yesus? Ya, kita akan lihat ya sebentar lagi. Tetapi yang pasti adalah ketika kita membaca, kita akan sedikit geleng-geleng kepala, kita mungkin menggaruk-garukkan kepala, gak habis pikir, kenapa Tuhan milih orang-orang yang seperti ini? Gitu. Nah, kita akan melihat bersama gitu ya, siapa yang mereka pilih dan apa artinya buat kita hari ini. Mari saudara, kita membuka ayat firman Tuhan kita membuka dari Markus 3, Markus 3 ayat 13 sampai 19. Saudara silakan membuka Markus 3 ayat 13 sampai 19. Ya, kita akan baca bersama. Saudara sudah mendapatkan? Oke. Izinkan saya membaca ya untuk kita semua. Yesus naik ke atas bukit dan memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Lalu mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang yang juga disebutnya rasul untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan berkuasa mengusir setan. Ia menetapkan 12 orang, Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus yang diberinya nama Boanerges, artinya anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Saudara, jelas sekali kita melihat ya, Yesus itu memanggil orang-orang biasa yang tidak layak sebenarnya. Ya saudara, ketika kita membaca nih Markus 3 ayat 13 sampai 19, mungkin kita kaget. Kenapa? Karena nama murid-murid Yesus itu bukan nama-nama yang keren. Ini nama-nama orang biasa. Ya, sangat biasa sekali, bukan orang-orang top lagi di zaman itu. Tetapi kita melihat di sini ada sebuah campur tangan Tuhan. Coba kalau kita, ya yang seperti saya bilang, pikirkan kalau kita membangun kerajaan yang besar, pasti nggak sembarangan orang dong. Ya, pasti sudah dipikirkan baik-baik. Nah, kita lihat nih, kalau saudara lihat di ayat yang ke-13, ya kita lihat itu ada di sana ada frase Yesus naik ke atas bukit. Saudara, tidak kebetulan Markus tuh mencatat Yesus naik ke atas bukit. Ya, bukit itu adalah tempat di mana wahyu Tuhan itu dinyatakan ya, dan diterima. Dan jumlah 12 murid Yesus ini mewakili 12 suku Israel. Ya, ada sesuatu yang menarik sekali. Ya, jadi artinya ada sebuah keputusan ilahi untuk memanggil 12 murid ini. Dan memang kalau kita lihat ya, di dalam Markus itu memang tidak disebutkan. Tetapi kalau kita lihat di dalam Injil Lukas, maka kita tahu bahwa Yesus pun berdoa semalaman. Ya, sudah berdoa semalaman sebelum dia memanggil 12 murid ini. Ya, jadi artinya Yesus sebelum memanggil, dia berdoa terlebih dahulu. Nah, saudara permisi tanya, kalau saudara sebelum mengambil keputusan yang besar, saudara berdoa nggak? Berdoa ya, kalau puji Tuhan, ya perlu lah ya. Yesus saja berdoa gitu, masa kita enggak gitu kan? Dan setelah Yesus berdoa, siapa yang Yesus pilih? Kita lihat tuh Petrus, ya Simon Petrus yang impulsif, kita tahu sekali Petrus itu impulsif. Yakobus dan Yohanes itu si pemarah, jadi bilangnya kan Boanerges, anak-anak guru pemarah begitu. Lalu ada Matius. Nah, Matius ini siapa? Ini adalah mantan pengkhianat bangsa. Dia itu adalah pemungut cukai. Nah, saudara, di dalam zamannya Yesus, pemungut cukai itu adalah pengkhianat. Karena mereka melihat pemungut cukai ini dipakai oleh penguasa, oleh penjajah Romawi itu untuk memeras bangsanya sendiri. Jadi mereka tidak suka, dianggapnya pengkhianat. Lalu yang menarik lagi ada yang namanya Simon, orang Zelot. Ya, Zelot ini adalah seorang aktivis politik ya, yang radikal lagi. Ya, kalau misalnya mereka tidak, ya mereka bisa menggunakan kekerasan ketika mereka melihat penjajah Roma begitu. Nah, saudara bisa kan
dibayangkan nih. Ya, ada sesuatu yang menarik sebenarnya kalau kita lihat ya. Ada Matius, pengkhianat bangsa, ada Simon, orang Zelot ini. Kalau misalnya nih, kalau menjadi murid kan berarti mereka harus bersama-sama, hidup bersama, mereka makan bareng-bareng. Bisa dibayangkan kan kalau mereka makan satu meja itu berhadapan-hadapan. Ya, kira-kira makan, lihat, wah ini pengkhianat nih. Lihat lagi, wah ini aktif, ini orang radikal nih. Ya, bisa dibayangkan kan ada ketegangan tuh yang terjadi. Tapi itulah Tuhan panggil untuk jadi muridnya. Nah saudara, di dalam pelayanan ya mungkin saja ada orang-orang yang tidak kita sukai sebenarnya. Ya, tapi ya mungkin tidak ada orang-orang yang tidak cocok dengan kita. Ya, secara pandangan ya, secara mungkin warna kulit atau ras dan sebagainya. Tetapi bisa nggak kita tuh menerima satu dengan yang lain? Karena bisa jadi Tuhan itu juga sedang memanggil mereka, ya sudah memakai mereka. Ya, gitu. Nah, dan anehnya lagi kalau kita lihat ya di dalam daftarnya ada Yudas Iskariot yang Markus berikan catatan adalah yang akan mengkhianati. Ya, ini adalah sebuah peringatan yang keras, gitu ya, bahwa dipanggil Tuhan belum tentu otomatis kita akan mau dibentuk. Nah, tapi disitulah ya, disitulah ada sesuatu yang luar biasa, ada anugerah Tuhan di situ. Yaitu bahwa meskipun ya, kalau kita lihat daftar orang ini adalah orang-orang yang begitu banyak dengan background latar belakang yang bermasalah, padahal yang kira-kira mungkin kita kalau kita pikirkan, wah mau mulai project ada orang-orang seperti ini, wah bakal gagal nih, begitu. Tetapi Tuhan tetap mau memakai mereka loh. Ya, dan dari kelompok yang begitu rapuh inilah Tuhan memilih untuk membangun dasar gerejanya. Lucu kan? Ya dari daftar ini saja kita bisa melihat bahwa Yesus itu sengaja memilih orang-orang yang dianggap tidak layak oleh dunia ini. Saudara pernah nonton atau membaca Lord of the Rings? Sangat terkenal sekali pasti kan ya. Nah, Lord of the Rings itu tokoh utamanya siapa sih? Ada yang ingat tokohnya? Bukan ini lah ya, bukan si penyihir itu, Gandalf itu, ya, bukan Legolas ya, yang pemanah itu, bukan juga Gimli yang kecil, tetapi tokoh utamanya itu adalah seorang yang bernama Frodo Baggins. Ya, Frodo itu siapa? Yang diceritakan ini adalah makhluk yang kecil. Ya, makhluk yang sama sekali diremehkan, tidak berarti apa-apa gitu kan. Nah, ceritanya adalah ya kan mereka kumpul-kumpul, ada sebuah konsol gitu, Council of Elrond. Mereka sedang berdiskusi gimana nih apa yang harus dilakukan dengan cincin itu, gitu kan, Ring of Power itu. Mereka tahu harus dibawa gitu ke Mordor, hanya bisa dihancurkan di sana supaya kuasa jahatnya Sauron itu bisa dikalahkan. Ya sebelum cincin itu hancur nggak bisa kalah gitu Sauron. Ceritanya begitu. Tapi siapa yang bawa? Mereka berdebat satu dengan yang lain gitu, hampir pecah begitu persekutuan mereka gitu. Tiba-tiba ada satu gitu makhluk Frodo Baggins ini, dia bilang saya yang bawa deh. Ya, so Frodo yang tidak berarti, tidak layak. Ya, yang diremehkan, tidak dipikirkan, ya, tidak dikesampingkan, tidak diperhitungkan. Tapi dia yang mau melangkah gitu. Dan akhirnya yang terjadi adalah dunianya dia, ceritanya adalah terselamatkan, betul? Dari kehancuran. Karena Frodo yang kecil ini yang berani berkata, aku mau. Ya, tentu saja ya Frodo ini hanyalah tokoh fiksi, kan? Tetapi pola ini juga terjadi sebenarnya di dalam dunia kita. Bahkan Tuhan pun suka pakai pola yang seperti ini. Ya, Tuhan tuh suka memakai orang yang kecil, orang yang lemah, tidak berarti ya, untuk perkara yang besar. Ya, Tuhan suka memakai yang dunia anggap remeh untuk mempermalukan yang kuat. Nah, saudara, Yesus memanggil ke-12 murid bukan karena mereka hebat. Ya, tetapi karena dia mau memakai mereka. Yesus tahu kalau siapa mereka itu, segala kegagalan mereka,
segala keraguan, semua dosa mereka, dia tahu. Tetapi dia tetap panggil mereka. Dan ini juga adalah kabar baik untuk kita. Saudara mungkin merasa, aduh aku gak layak untuk melayani. Aku ini siapa? Aku bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, aku sering gagal. Nah, Tuhan pasti gak bisa pakai aku. Kalau Tuhan tahu aja apa yang sudah aku lakukan, gak bisa pakai. Tapi saudara dengar baik-baik. Yesus justru memanggil yang merasa tidak layak itu. Kalau saudara merasa tidak cukup baik, tidak cukup rohani, justru Tuhan mau pakai saudara. Ya, justru Tuhan mau panggil saudara, mau pakai saudara. Karena Yesus itu tidak cari yang sempurna. Ya, tapi Yesus cari yang mau datang kepada dia. Walaupun tahu dirinya itu tidak layak. Ya, permisi tanya, jadinya saudara, berapa banyak ya di antara saudara itu yang sering berpikir, saya nggak bisa melayani, saya terlalu berdosa. Saya nggak mampu bicara di depan banyak orang. Ya, aku nggak ngerti deh Alkitab itu seperti apa. Saudara, kalau itu adalah pikiran saudara, saudara tidak sendirian kok. Ya, murid-muridnya pun juga seperti demikian, bukan? Petrus begitu, Matius begitu, tetapi Yesus tetap memanggil mereka. So apa artinya ya buat saudara itu? Ya sebenarnya ada dua langkah saudara ya, dua langkah sederhana yang bisa saudara lakukan. Yang pertama adalah kita harus berhenti mencari alasan untuk tidak melayani. Saudara yang mungkin bukan di inilah ya, bukan di jemaat ini, tetapi ya di jemaat yang tempat yang saya pernah melayani itu susah sekali untuk mencari yang namanya majelis, mencari pengurus. Ya, jadi kalau udah ya waktu-waktu sekarang ini gitu kan kita mulai mencari pengurus, mulai mencari majelis lagi. Ya kalau setiap kali ditanya pasti orang bilang, oh jangan saya, orang lain aja, orang lain. Saya masih ini kok, masih banyak dosanya. Ya yang itu aja, yang itu hamba Tuhan. Kalau yang ini hamba uang. Saya lagi, enggak ya. Saudara jangan cari-cari alasan, gitu. Jangan cari-cari alasan. Jangan tunggu gitu sempurna baru saudara mau melayani. Ya kalau Yesus mau pakai orang-orang biasa itu seperti murid-murid ini, dia juga mau pakai saudara sebenarnya. Yang kedua adalah ya kita harus ya mulai melayani gitu, berani melangkah untuk melayani gitu. Ya saudara, selalu kita ya lucunya adalah sebagai manusia selalu kita berpikir melayani itu harus sesuatu yang besar. Ya, sesuatu yang dilihat orang, berkhotbah misalnya, atau main musik, ya, atau misalnya apa gitu. Tetapi saudara, melayani tidak selalu harus sesuatu yang besar. Ya, bisa saja dimulai dari misalnya ya bantu pelayanan sekolah minggu, ya, atau kita sapa jemaat yang baru, kita tanya gitu kabarnya dari mana, kita buat dia merasa welcome, itu saja sudah menjadi pelayanan. Ya, atau kita dukung doa misi, atau kita ajak tetangga gitu ke gereja, atau bisa saja dengan sesuatu yang sederhana seperti hari ini, ya bawa mie kangkung, ya yang saya dengar cuma ini yang bawa Bu Sandi gitu, yang mie kangkungnya enak gitu ya, itu yang saya dengar. Tapi saya nggak sempat ini ngobrol gitu, ya sederhana gitu ya, saudara sederhana sekali gitu, tetapi sesuatu yang sederhana ini, yang kecil ini bisa menjadi awal sesuatu yang besar. Ya saudara, ini kabar baiknya gitu. Tuhan tidak tunggu kita layak. Dia panggil justru karena kita nggak layak. Dan para murid Yesus juga adalah orang yang biasa, yang lemah, yang gagal, tetapi mereka mau menjawab panggilan Tuhan. Ya, dan hari ini pun Yesus bertanya, kamu mau nggak? Gitu. Mau nggak untuk melayani, untuk datang, untuk menjadi murid? Ya. Kalau kita berkata, Tuhan, aku lemah, aku tahu aku lemah, tapi aku mau dipakai. Maka Tuhan bisa pakai saudara untuk perkara yang besar. Amin. Saudara, coba lihat ya kanan kirinya ya. Kalau cuma ini aja dengerin saya aja pasti gak akan masuk gitu. Coba lihat kanan kirinya, bilang, ayo layani Tuhan saudara, jangan tunggu sempurna.
Saudara, betul sekali ya, kita melihat mereka itu tidak layak, itu kita sudah tahu itu. Tapi saat itu mereka tidak layak memang. Tapi kondisi itu tidak berhenti, cuma sampai di sana aja, gitu kan. Ada satu hal penting yang sebenarnya juga yang harus terjadi sebelum mereka dipakai, ya secara luar biasa itu. Saudara, murid-murid ini orang yang biasa, mereka dipakai luar biasa karena mereka bersama Yesus. Ya, itu kuncinya, mereka bersama Yesus. Saudara, kita setuju ya bahwa Yesus memanggil para muridnya itu bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka pintar, bukan karena mereka punya pengaruh. Tetapi semua yang Yesus pilih itu masih mentah, istilahnya itu. Ya, mereka masih bingung, masih suka salah. Tapi Yesus tahu kalau mereka tinggal bersama dengan Dia, ada kedekatan dengan Yesus, maka mereka akan berubah. Saudara, coba kita lihat lagi ya di dalam perenungan kita, di dalam Markus 3 ayat 14, itu berkata begini, ia menetapkan 12 orang yang juga disebut rasul untuk menyertai dia, ya terlebih dahulu gitu, dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Ya, ada sebuah urutan, menyertai dia terlebih dahulu, yaitu artinya bersama dengan dia terlebih dahulu, baru diutus untuk memberitakan Injil. Ya, tanpa tinggal dekat dengan Yesus, mereka tidak akan sanggup melakukan apa-apa. Dan itu sungguh kita melihat, hasilnya kan kita semua melihat kan. Contohnya Petrus, yang penakut, yang menyangkal Tuhan berapa kali? 3 kali, ya. Dia apa? Waktu hari Pentakosta itu dia menobatkan, yang membaptis 3.000 orang, ya bertobat. Lalu kita lihat lagi Thomas yang tadinya ragu-ragu, dia apa? Dia pergi ke India, dia menjadi pemberita Injil, jadi mati di sana juga. Ya, dan kalau saudara lihat gitu, kalau di Singapura itu ada gerejanya. Saya juga baru tahu gitu, ada gereja Thomas gitu. Oh, menarik sekali gitu Thomas gitu. Lalu Yakobus, Yohanes, dari yang tadinya ambisius sekali menjadi hamba yang setia sampai akhir. Lalu kita lihat juga Matius, dari seorang pemungut cukai, dari pengkhianat bangsa, dia menjadi apa? Seorang penulis Injil. Saudara, mereka bisa diutus karena mereka tinggal dulu bersama dengan Yesus. Mereka melihat bagaimana Yesus menangis, melayani, berdoa, memulihkan orang berdosa, mengusir setan. Kedekatan itulah yang mengubahkan mereka. Bukan kemampuan alami mereka, bukan kecerdasan mereka, tetapi karena Yesus hidup di tengah-tengah mereka. Itulah sebabnya kalau saudara ada yang menarik lagi di dalam, kalau membaca di dalam Kisah Rasul 4, ya, ayat 13, saudara mau buka Kisah Rasul 4 ayat 13. Lihatlah. Ya, ini adalah waktu Petrus dan Yohanes itu sedang disidang. Lalu ini saya bacakan aja ya. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa, ya, orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Mereka mengenali, nah ini juga, mereka mengenali keduanya sebagai pengikut Yesus. Mereka pernah bersama dengan Yesus lagi. Ya, itu menarik sekali gitu. Nah, saudara, ada sebuah tahukah ada sebuah aplikasi manajemen media sosial yang terkenal, Hootsuite. Ya, Hootsuite mungkin ada beberapa dari kita yang pakai gitu Hootsuite itu. Awalnya gimana? Ya, awalnya itu hampir gagal startup ini. Ya, timnya kecil, modalnya kecil, gitu, tidak punya arahan yang jelas. Tetapi lalu datanglah Reid Hoffman. Reid Hoffman ini siapa? Pendiri dari LinkedIn. Saudara pasti yang profesional tahu lah ya, pasti pakai LinkedIn itu. Ya. Nah, yang terjadi adalah ya si Reid Hoffman ini dia bukan cuma kasih dana aja, tetapi dia bukan cuma kasih saran lewat email, tetapi dia datang. Ya, dia masuk ke sana, dia duduk bersama, memberikan arahan strategi. Dia yang menghubungkan gitu pemilik dari Hootsuite ini dengan orang-orang yang penting. Ya, si Ryan Holmes ini sampai berkata, pendiri dari Hootsuite ini berkata, tanpa mentoring dari Reid
Hoffman ini, mungkin kami itu sudah habis, nggak akan menjadi seperti ini biasa sekarang ini. Saudara, Hootsuite itu berhasil bukan karena timnya sudah hebat dari awal, enggak, tetapi karena ada orang besar ya, yang menyertai, yang membentuk, yang membimbing dari dekat. Nah, persis ini juga, cerita ini juga persis seperti murid-murid Yesus. Ya, tanpa penyertaan Yesus, murid-murid ini pasti dah bubar, gagal, total, gitu, takut. Tetapi bersama Yesus, mereka diubahkan menjadi rasul. Nah, ada hal yang menarik juga kalau kita bicara mengenai rasul. Ya, rasul itu ya bukan cuma sekedar murid saja. Ya, tetapi rasul itu kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya, itu memiliki arti yang berarti ada utusan resmi. Ya, seperti duta, utusan resmi dari sebuah kerajaan. Ya, rasul itu. Luar biasa sekali kan, ya saudara, orang biasa, gitu, orang biasa yang lemah, gitu. Nah sekarang menjadi utusan resmi dari Tuhan, itu luar biasa sekali, saudara. Nah tetapi ini yang menjadi pertanyaan, saudara, siapa sebenarnya Yesus sih? Kenapa dia bisa punya pengaruh yang begitu besar? Saudaraku, Yesus itu adalah Tuhan pencipta yang mau datang ke dunia, mengambil rupa seorang hamba yang menjadi manusia yang sama seperti saudara dan saya. Ya, dan dia mati di atas kayu salib menggantikan dosa kita. Ya, dan pada hari yang ketiga dia bangkit, dia naik ke surga, dan dari sana dia menawarkan sebuah hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepada dia. Dan saudara yang hari ini percaya kepada Tuhan, kepada Yesus tersebut, saudara tidak lagi bukan cuma sekedar murid, tetapi saudara itu diangkat menjadi anak Allah. Sehingga kita boleh menyebut Allah itu dengan sebutan Bapa. Dan karena relasi inilah, kita bisa tinggal bersama dengan Yesus setiap hari. Karena relasi inilah, kita yang tidak layak bisa menjawab panggilannya. Karena relasi ini, kita dimampukan untuk diutus, dipakai luar biasa untuk kerajaannya. Bukan karena kita hebat, tetapi karena Injil, karena anugerah, karena salib Yesus, karena kebangkitan Yesus. Itulah yang mengubah ke-11 murid ini. Dan itulah yang bisa mengubah saudara juga hari ini. Saudaraku, mungkin saudara hari ini sibuk, ya sudah aktif melayani, sangat sibuk sekali. Tapi yang pertanyaannya adalah, apakah saudara tuh sungguh bersama dengan Yesus, dekat dengan Yesus setiap hari, punya relasi itu dengan Kristus? Karena saudaraku, tanpa kedekatan itu, semua pelayanan kita, semua kesibukan kita, semua disiplin rohani yang kita lakukan itu kosong. Ya, mungkin kita bisa sibuk rapat, sibuk kerja, sibuk melayani Tuhan gitu, tapi hati kita itu jauh dari Tuhan. So, langkah konkretnya apa yang bisa kita ambil? Ya, saudara, yang pertama adalah ya kita perlu punya relasi itu. Gimana relasi itu? Saudara, kita perlu luangkan waktu tiap hari dengan Tuhan. Ya, secara pribadi dengan Tuhan. Bukan karena sekedar rutinitas belaka, bukan karena ya saya melakukannya karena harus. Ya, tetapi karena kita rindu ya untuk datang mendekat pada Tuhan. Ya, coba kita baca firman Tuhan, berdoa. Ya, kita berikan set aside 10 to 15 minutes gitu ya dengan Tuhan itu. Yang kedua, coba kita yang sudah melayani pastinya, coba kita cek motivasi pelayanan kita. Ya, apakah kita sungguh kita melakukan pelayanan itu karena kita mengasihi Tuhan? Atau jangan-jangan kita melakukannya karena ya kita diminta gitu, kita nggak enakan, kita rutinitas gitu. Ya. Jangan sampai saudara ya kita aktif di gereja tapi ya sama gitu seperti Yudas. Misalnya ya dekat gitu ya tapi kosong. Nah. Ya, yang ketiga adalah ya kita perlu mencari teman ya untuk sama-sama gitu ya untuk melayani. Saudara, kalau misalnya ya kalau kita sendirian itu kadang-kadang itu kita nggak kuat gitu. Contohnya aja kalau misalnya kita nge-gym. Ya, kalau nge-gym itu biasanya kalau kita nge-gym sendiri itu sepi, bosen, gitu, ngangkatin besi terus gitu. Tapi coba kalau kita ada teman gitu, yang ikut gitu,
pasti lebih semangat ya setidaknya. Atau setidaknya gini lah, kalau kita barengan gitu dengan teman, kalau kita lagi malas, teman kita yang, kok kamu malas, ayo gitu nge-gym. Atau teman kita yang lagi malas, ya kita yang ajak, ayo gitu kita yang nge-gym. Nah, itu bisa membuat kita lebih sustain kita. Ya, karena itu kita perlu cari teman seperjalanan gitu, teman rohani yang bisa saling mendorong ya untuk tetap dekat dengan Yesus. Saudara, ada satu ya kalimat yang ingin saya saudara bawa pulang ya. Kalimatnya begini. Saudara, karena kekuatan dari murid Yesus dulu, sekarang, sampai kapanpun itu bukan dari skill mereka, tetapi dari kedekatan dengan Yesus. Sekali lagi ya, saudara, kekuatan dari murid Yesus itu dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya itu bukan dari skill, tapi dari kedekatan dengan Yesus. Ya, saudara, semua murid Yesus dipakai luar biasa, bukan karena mereka luar biasa, bukan. Tapi karena mereka tinggal bersama dengan Yesus, disertai Yesus, diubah oleh Yesus. Dan Tuhan yang sama juga mau dekat dengan saudara hari ini. Pertanyaannya, apakah saudara mau tinggal dekat dengan Dia? Atau hanya dekat secara kegiatan saja? Ya, itu adalah pilihan yang harus kita pilih hari ini. Saudara bayangkan ada 12 orang biasa, penuh kelemahan, penuh kegagalan, tetapi karena mereka mau datang, mau dibentuk, mau menyertai Yesus, mereka dipakai Tuhan untuk menggoncang dunia. Kalau mereka bisa, kenapa tidak saudara? Yesus masih memanggil kok sampai hari ini, masih mencari murid-murid yang baru, bukan yang sempurna, tapi yang mau. Pertanyaannya adalah, apakah saudara mau? Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Mungkin kami adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang sebenarnya tidak diperhitungkan oleh dunia. Tetapi kami diingatkan oleh firman-Mu. Engkau mau panggil kami. Engkau mau memakai kami. Asalkan kami mau berada dekat dengan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Tolonglah kami, orang-orang yang lemah ini, untuk mau menjawab panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan berkati. Kita nyanyi sebuah lagu, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah Maha Kuasa. Bapa di surga akan bersyukur sebab Engkau Allah yang Maha Kuasa, Maha Kasih, Maha Baik. Kami dipersatukan di dalam Yesus Kristus, boleh berdoa dengan iman, dengan sehati untuk mendukung saudara-saudara kami yang lemah tubuh. Kami sangat bersyukur untuk operasi yang sudah dijalani oleh Pak Harili. Kami bersyukur Tuhan, kami dengar operasi sukses dengan baik. Kami mengembalikan puji hormat syukur kepada-Mu. Kami terus berdoa ya Tuhan, dalam masa pemulihan ini Tuhan tetap jamah dia. Tuhan pulihkan agar secepatnya dia boleh sembuh sempurna dan boleh kembali lagi beribadah dan melayani bersama-sama kami. Kami berdoa Tuhan, sendiri yang menyertai dengan kasih setia-Mu, bilur-bilur-Mu menyembuhkan dia. Kami berdoa untuk Ibu Nina Panginda juga dalam persiapan operasi ya Tuhan. Engkau sendiri yang mempersiapkan mental, fisik, rohani, dan semua proses sampai dia di-approve dan boleh dapat schedule. Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati dan menyertai. Terima kasih Tuhan. Kami doakan Dante Hardy untuk kesehatan jantungnya ya Tuhan.
Dia minggu depan mungkin akan menjalani scan lagi Tuhan. Di jantungnya kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan-Mu dan sembuhkanlah dia ya Tuhan. Mujizat yang sudah Tuhan berikan pada dia, yang sudah Tuhan awali dengan baik Tuhan, Kau berjanji meneruskan dan menggenapinya. Curahkan janji-Mu pada dia. Kami doakan Ibu Evi Tamarinda Tuhan, juga dalam pemulihan kesehatannya, menunggu hasil dokter. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tumpangkan tangan-Mu dan pulihkan dia. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ciane, untuk kesehatan matanya. Arthur Pala remaja kami Tuhan, yang Tuhan sudah sembuhkan dengan mujizat-Mu Tuhan, sempurnakan mujizat-Mu. Pulihkan dia secara sempurna agar dia siap, dia rindu menjadi hamba-Mu Tuhan. Biarlah dia boleh sekolah Alkitab yang baik telah dipakai oleh Tuhan. Kami doakan adik Charlie, Tuhan curahkan kuasa-Mu dan kemuliaan-Mu. Kalau Tuhan izinkan dia ada di dunia ini, pasti ada maksud Tuhan dan tujuannya untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Baby Noah untuk kesembuhan jantung yang masih satu titik, Tuhan curahkan belas kasihan-Mu. Kami juga doa untuk semua anggota jemaat yang sakit, yang lemah tubuh, yang tidak kami sebut satu persatu, yang Tuhan tahu, Tuhan pulihkan. Kami ingat Om Paul Wardana, Tante Lucy, Tante Isha, Tante Ewati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Irene, Ci Rostin, Ci Eti, Om Budi Pualamsa, ya Tuhan, Kau sendiri yang menyertai, melindungi, memelihara mereka. Curahkan penghiburan-Mu, kekuatan-Mu, dan sukacita sorgawi. Juga para senior lain yang tidak kami sebut satu persatu, ya Tuhan, berkatilah dengan kasih setia-Mu. Kami doakan anak, mantu, cucu mereka satu persatu, Tuhan lindungi. Tuhan beri hati yang takut akan Tuhan, hormat orang tua, dan bisa memelihara dan mengasihi orang tua mereka dengan baik. Berkati seluruh persiapan pelayanan. Berkati para pelayan kami Tuhan dengan motivasi yang murni, tujuan yang benar dalam pelayanan dan semangat yang baru. Berkatilah supaya GNC menjadi gereja yang tekun berdoa, gereja yang mengabarkan Injil, gereja yang memenangkan jiwa. Tumbuhkan gereja kami ya Tuhan secara kualitas dan kuantitas. Secara khusus kami doakan minggu KKR, pada minggu yang ketiga ya Tuhan, Kau persiapkan seluruh pelayan-pelayan, Kau siapkan jemaat Tuhan, boleh rindu mengajak jiwa-jiwa baru dibawa kepada Tuhan. Saat ini kami ingat Indonesia ya Tuhan, kasihani negara kami yang tercinta, berikan kestabilan politik, ekonomi, keamanan. Berkati Handai Tolan family kami di sana satu persatu, yang sudah mengenal Tuhan mereka lebih setia kepada Tuhan. Yang belum mengenal Tuhan, biarlah Tuhan kasih kesempatan mereka mendengar Injil dan boleh diselamatkan oleh Tuhan. Berkati Amerika juga ya Tuhan, kami yang tinggal di sini tidak larut, tidak ikut arus, tapi sungguh-sungguh bertahan di tengah-tengah banyaknya tantangan moral, tantangan iman di sini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja Tuhan yang Injili boleh bertahan, boleh tetap menyuarakan kebenaran-Mu dan memenangkan jiwa-jiwa. Gereja-gereja yang liberal ya Tuhan, kasihani, berilah hati yang bertobat, berilah hati yang kembali kepada firman-Mu, mulai dari pendetanya, mulai dari aktivisnya, mulai dari jemaatnya yang sengaja menentang Tuhan dan melawan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berilah hati yang bertobat ya Tuhan. Kami doakan hamba-hamba-Mu, para misionari, orang-orang Kristen yang hidup di negara yang sulit, yang ditekan, yang dianiaya, yang anti-Kristus, anti-kekristenan. Tuhan lindungi mereka dan kasihani mereka. Berkati pekabaran Injil yang mereka lakukan. Di tengah-tengah kesulitan pun ya Tuhan, mereka boleh menghasilkan buah-buah bagi kerajaan. Berkati semua pekerjaan pekabaran Injil lewat media sosial, lewat televisi, lewat audio, lewat Alkitab, lewat segala macam cara ya Tuhan, Engkau bekerja sehingga seluruh suku bangsa di dunia ini ya Tuhan boleh mendengarkan Injil sebelum Kau datang kedua kali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah dengar doa kami. Saat ini kami bawa doa-doa pribadi kami ke hadapan-Mu, hamba-Mu berdoa bagi saudara-saudara yang hadir, berdoa bagi mereka yang mengikuti secara online. Hamba minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dengarkan doa anak-anak-Mu dan berkati dengan mujizat-Mu. Entahkah masalah keluarga, masalah relasi, finansial, pekerjaan, sekolah, status, teman hidup, dan berbagai pergumulan yang ada. Ya Tuhan, Kau tidak berubah.
dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kau hanya berfirman, mujizat terjadi. Kau hanya berfirman, yang tidak ada menjadi ada. Iya Tuhan Yesus, curahkan mujizat-Mu ya Tuhan. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah, curahkan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami, dokter segala dokter, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, kami berdoa dan memohon berkat dan mujizat Tuhan. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, terima kasih.